Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih boleh berjumpa dalam program Morning Call GPIB hari ini. Marilah kita bersama-sama menyiapkan diri untuk dikuatkan dan menerima terang oleh firman Tuhan agar kita dapat melangkah dalam kehidupan dengan penuh pengharapan. Saya Pendeta Korintiani Perbina Sinulinga, Pendeta Jemaat GPIB Sola Gracia Batu Licin yang ditempatkan di pos pelayanan dan kesaksian Gunung Sinai, Tegal Rejo. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dan merasakan penyertaan-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan dan kasih karunia, pagi ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang bersyukur. Dengan lembut Engkau telah membangunkan kami dari istirahat malam kami dan memberi kami kesempatan baru untuk kembali menapaki hidup kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah hidup kami yang hendak merenungkan firman-Mu ini, agar firman Tuhan menguatkan iman kami untuk menolong kami menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab berdasarkan Sabda Bina Umat pagi hari ini terambil dari Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4. Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, kadang dalam hidup bukan karena kita kurang tahu, tetapi karena kita tahu terlalu banyak hal yang tidak kita perlukan. Setiap waktu kita mendapati diri yang dipenuhi dengan informasi-informasi dari segala arah. Semua ingin kita dengar, semua ingin kita pikirkan, sampai akhirnya kita menjadi lelah dan hilang arah dalam menentukan apa yang sebenarnya penting dan mendasar dalam hidup kita. Menerima informasi boleh saja, tetapi yang menjadi perhatian adalah bukan sekedar menerima, melainkan menerima yang dibarengi dengan menimbang. Menimbang dapat menolong kita untuk tidak kehilangan yang paling penting di tengah kebisingan informasi yang kita terima saat ini. Sahabat GPIB, kita tidak bisa menghindar dan menjauh dari berbagai hal yang kita temui di luar diri kita. Karena apa yang terjadi di luar kita, yang kita lihat dan kita dengar, dapat datang tanpa kita minta dan tanpa kita duga. Kenyataan ini pun didapati oleh Yudas, yang mana saat itu ada suara-suara yang menyesatkan yang datang tanpa diminta, yang pengaruhnya tidak dibutuhkan tetapi masuk untuk mempengaruhi yang ada di dalam. Suara ini datang dari orang-orang yang membenarkan kesalahan seolah-olah itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Mereka memutarbalikkan kasih karunia Allah, tiada lain untuk kebebasan hidup yang dipenuhi dengan keinginan manusia. Mereka mendengar yang benar,
tetapi tidak benar-benar memperhatikan hidupnya. Mereka tahu apa yang benar, tetapi tidak melakukan yang benar. Mereka menyimpulkan bahwa kasih Allah yang besar boleh dijadikan untuk hidup bebas tanpa batas. Orang-orang semacam ini hadir di tengah jemaat dan hidup di dalamnya, tetapi mencemari persekutuan di tengah jemaat. Dari bacaan kita ini, kita pun tahu bahwa kehidupan, khususnya perjalanan iman, harus diperjuangkan. Yudas yang mengganti maksud suratnya yang semula ingin menulis tentang keselamatan menjadi kewaspadaan, ini saja sudah memperlihatkan bahwa sangat penting untuk menimbang apa yang paling dibutuhkan oleh jemaat saat itu. Sebab sesuatu yang tidak benar tetapi dibiarkan terus-menerus dapat menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu juga menciptakan kondisi jemaat yang tidak lagi setia karena terbiasa untuk membenarkan yang tidak benar. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Yudas mengingatkan kita untuk mampu menimbang apa yang paling kita butuhkan agar tidak semua suara mengambil tempat di dalam kita. Di tengah derasnya arus informasi, kita perlu berhenti sejenak dan memandang ke dalam diri kita. Semua hal yang saya dengar dan lihat selama ini, apakah membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan? Sebab banyak yang kita dengar dan banyak yang kita lihat tidak menjamin kita dapat bertumbuh. Kecuali yang kita dengar dan yang kita lihat menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Menimbang adalah bagian dari kita yang berhenti sejenak. Kita yang ingin tahu bahwa saya tidak sedang di luar tuntunan Tuhan, dan saya masih menempatkan firman Tuhan sebagai saringan utama dalam hidup saya. Oleh karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak semua hal dapat kita kendalikan, dan tidak semua hal yang hadir memang kita minta. Biarlah kita kedapatan jatuh ke depan daripada jatuh ke belakang. Mengapa? Karena kalau kita jatuh ke depan, berarti kita masih bersedia menuju arah yang benar. Kita mungkin tersandung, kita mungkin lelah, tetapi kita masih bertahan untuk menatap arah yang Tuhan tetapkan. Sedangkan bila kita jatuh ke belakang, berarti kita menyerah dan berjalan menjauh dari Tuhan yang semula menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB, kita akan beranjak dan memulai segala aktivitas kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami waktu untuk merenung, untuk berhenti sejenak dan menimbang arah langkah kami. Pada banyak hal yang terlalu memenuhi kami, pada banyak hal yang tidak kami minta hadir, biarlah itu semua tidak membuat kami menjauh dari-Mu ya Tuhan. Biarlah kalaupun kami jatuh untuk tetap menjangkau Tuhan. Setiap kegagalan menjadi pelajaran untuk kami semakin bergantung pada Tuhan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak menyerah, yang terus mau melangkah walau perlahan, yang tetap percaya bahwa tangan-Mu selalu siap menyambut kami. Kami serahkan kehidupan kami dari saat ini hingga seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat dan semangat menjalankan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.